قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم قال فأنت ترى أن القرآن جعل دفع السيئة بالحسنة علاجا لشيطان الإنس والاستعاذة علاج شيطان الجن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ada perintah umum dan ada perintah khusus. Perintah umum ini Allah letakkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan-keburukan dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui bima yasifun, bagaimana mereka menyifati engkau wahai Muhammad, menyifati risalah yang engkau bawa. Wa qur rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin. Dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan aku memohon kepadamu wahai Tuhanku dari kehadiran syaitan yang datang untuk menggodaku. Kemudian Al-Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فأنت ترى أن القرآن جعل دفع السيئة بالحسنة علاجا لشيطان الإنس. Engkau membaca, engkau melihat bahwasanya Al-Quran menyebutkan dua cara di sini. Cara untuk terhindar dari godaan syaitan dari golongan manusia, dan cara untuk terhindar dari golongan syaitan yang berasal dari golongan al-jin. Yang dari golongan manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Allah mengingatkan bahwa kalau engkau ingin terhindar dari keburukan manusia, caranya adalah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan mereka terhadapmu, godaan mereka terhadapmu, balas dengan cara-cara yang baik, balas dengan kebaikan. Adapun cara-cara untuk terhindar dari godaan, dari gangguan syaitan dari bangsa jin, Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, yaitu dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengapa kita perlu untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Di antaranya karena syaitan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesat umat manusia. Bahkan syaitan mengatakan la ubuyannahum ajma'in dengan sirah taukid. Ubuyannahum, la ubuyannahum, lam taukid, nun taukid, untuk menguatkan bahwa benar-benar akan menggoda manusia. Walaupun ada orang-orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan, yang bahkan diakui oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar tulus beribadah kepadamu. Dalam ayat yang lain, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, saya akan goda, saya akan sesatkan anak keturunan Nabi Adam illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ada yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Olehnya, dan syaitan ini selain keinginannya yang ingin menggoda manusia untuk terus menerus, syaitan ini menggoda manusia dan manusia tidak mengetahui dari mana godaan syaitan tersebut. Manusia tidak melihat yang menggodanya. Kita diminta untuk menjadikan syaitan musuh, tapi musuhnya invisible, tidak terlihat.
Kalau kita memiliki musuh dan musuhnya bisa kita lihat, tentu gampang untuk menghindar. Kita punya musuh, musuhnya terlihat, gampang untuk menghindar dan gampang untuk menyiapkan untuk menghalangi dia menggoda kita, untuk menghalangi dia menyerang kita, karena kita bisa melihatnya. Tapi syaitan ini tidak terlihat. Olehnya kata Allah dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kabilah-kabilahnya, kelompok-kelompoknya melihat engkau. Saat syaitan dan kabilah-kabilahnya menggoda engkau, mereka semua melihat dirimu, tapi di satu sisi la tarawnahum, engkau tidak melihat syaitan-syaitan tersebut. Dan selain itu, godaan-godaannya juga godaan-godaan yang soft, yang lembut, yang tidak langsung. Syaitan tidak langsung menyuruh kita berbuat kemaksiatan, tapi ada langkah-langkah dahulu yang ditiupkan oleh syaitan, yang digodakan oleh syaitan. Olehnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu menggoda manusia seperti aliran darah. Sebagaimana kita manusia, jadi ini perumpamaan Rasulullah, al-masal, perumpamaan Rasulullah bahwa godaan syaitan itu seperti aliran darah yang mengalir bagi manusia. Manusia tidak merasakan dirinya saat darah dalam tubuhnya mengalir. Tidak ada manusia yang mengatakan saya sedang merasakan aliran darah sekarang turun dari kepala saya ke dada saya, ke jantung saya, ke kaki saya. Begitupun syaitan. Syaitan menggoda manusia dengan lembut, dengan pelan-pelan. Olehnya dikatakan khutuwat syaitan, wala tattabi'u khutuwat, langkah-langkahnya syaitan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita ada syaitan yang menggoda kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali ada syaitan yang menggodanya. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan yang menggodamu, ada syaitan yang menggodamu wahai Rasul? Qala Rasulullah wala ana, bahkan aku pun ada yang menggodaku, kata Rasulullah. Walakinna Allah yu'inuni alaih, akan tetapi Allah menolongku dari godaan-godaan syaitan yang menggodaku tersebut, kata Rasulullah. Bahkan ketika seseorang punya kekuatan iman yang kokoh, maka tidak gampang digoda oleh syaitan. Bukankah Rasulullah pernah menggambarkan Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah, inna syaitan la yafraqu min dhil Umar. Bahkan syaitan itu berlarian ketika melihat bayangannya Umar. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, tidaklah syaitan itu kalau melihatmu dan engkau berjalan di satu jalan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Artinya ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara khusus untuk berlindung kepada Allah ketika membaca Al-Quranul Karim dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan tatkala engkau akan membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mengapa khusus membaca Al-Quran? Bukankah sudah ada perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan? Tetapi mengapa Allah mengkhususkan Al-Quranul Karim? Hal ini dijawab salah satunya di antara ulama-ulama kita, Syekh At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, wa innama khussatil qira'atu bi talabil isti'adzah. Adapun dikhususkannya membaca Al-Quran dengan meminta pertolongan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu qad amara biha ala wajhil umum fi jami'i syu'un. Padahal di satu sisi Allah telah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan syaitan dari segala sesuatu, termasuk dari membaca Al-Quran.
Jawabannya apa? Mengapa Al-Quran, pada saat membaca Al-Quran kita dikhususkan untuk memohon perlindungan kepada Allah? Kenapa Allah tidak mengatakan kalau kalian ingin berhaji beristiazalah, mohonlah perlindungan dari syaitan. Ketika engkau ingin salat beristiazalah, ketika engkau ingin sedekah istiazalah. Mengapa bukan itu? Mengapa Al-Quranul Karim? Kemudian beliau mengatakan, li'annal Qur'ana masdaru hidayah wasyaitanu masdaru dhalal. Kata beliau, karena Al-Quran itu sumber dari segala petunjuk, sedangkan syaitan adalah sumber dari segala kesesatan, ad-dhalal. Olehnya, untuk membaca Al-Quranul Karim dan terhindar dari sumber kesesatan ini, perlu untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian syaitan ini tidak pernah senang ketika seorang hamba membaca Al-Quran. Berapa banyak dari kita ketika berniat membaca Al-Quran, yang awalnya berniat membaca 1 juz, 2 juz, tiba-tiba baru di halaman pertama kita sudah hilang konsentrasi, kita sudah beralih ke sosial media kita, notifikasi yang muncul di handphone kita. Syaitan. Olehnya min hamazatus syayatin. Kemudian beliau juga mengatakan bahawa syaitan ini yaqifu lil insani bil mirsad fi hadha asy-sya'n ala wajh khas. Artinya syaitan ini untuk orang-orang yang mau membaca Al-Quran, dia sudah sedia khusus untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Syaitan sudah punya persiapan khusus bagaimana agar menghalangi orang tidak membaca Al-Quran, bagaimana saat membaca Al-Quran tidak khusyuk, bagaimana saat membaca Al-Quran tidak lama, bagaimana saat membaca Al-Quran tidak memahami kandungannya. Fayuthiru amamahu alwanan minasyukuk fima yufidu min qiraatih, sehingga ditimbulkan banyak keraguan, berbagai macam keraguan ditimbulkan pada saat seorang membaca Al-Quranil Karim. Fayafutu alaihi intifa bihadzillahi wa ayatih, sehingga seseorang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran tersebut, tidak mendapatkan dari hidayah Al-Quran. Olehnya mengapa kita diminta untuk membaca Al-Quranul Karim dan mengawali bacaan Al-Quran kita dengan isti'adah, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulana al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah pernah mengatakan bahawa seseorang yang akan membaca Al-Quran, seseorang yang hendak membaca Al-Quran hendaklah menghadirkan 3 hal. Yang pertama, ketika dia ingin membaca Al-Quran, dia harus bisa menghadirkan bahawa yang dibaca ini adalah kalamullah, isti'adham qadasatil munazzal atau istihdar qadasatil munazzal, menghadirkan bahawa yang dibaca ini sesuatu yang suci, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalamullah Subhanahu wa taala. Kedua, istihdar sidqir rasul fi balaghil Quran al-munazzal alaih. Dan yang kedua, menghadirkan bahawa yang saya baca ini, Al-Quran ini adalah sesuatu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah menyampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, istihdar azamatil Quranil Karim. Kemudian juga dia harus bisa menghadirkan keagungan Al-Quran yang mau dibaca, betapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi yang ingin membaca Al-Quranul Karim. Nah, syaitan ini tidak pernah senang ketika kita bisa menghadirkan 3 hal ini. Tidak pernah senang dan ingin membuat kita lalai dari hal tersebut. Olehnya kita dimintalah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca isti'azah, untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada berkahnya, ada manfaatnya. Yang intinya semoga kita semua terhindar dari godaan syaitan, wabil khusus pada saat kita akan membaca Al-Quranul Karim, pada saat kita mulai membuka mushaf kita dan ingin melafazkan ayat-ayat Allah, mari kita mulai dengan menghadirkan dalam hati kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat membaca Al-Quran kita menikmati dan merasakan
nikmatnya, manisnya Al-Quranul Karim, memahami hidayah petunjuk Allah dari Al-Quranul Karim, dan tidak menjadikan kita orang-orang yang bosan membaca Al-Quran, yang gampang letih ketika membaca Al-Quran, yang gampang mengantuk ketika membaca Al-Quran, tapi menjadikan kita orang-orang yang bahagia tatkala membaca Al-Quran, yang merasa senang ketika membaca Al-Quran. Wa akhirul kalam wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.